Sekarang kamu lagi dengerin podcast horor dari Radik Radio. Welcome to Goosebumps. Selamat datang di Goosebumps, Sobat Radik, podcast horor dari Radik Radio. Di episode perdana kali ini, Boy dan Rizka bakal nemenin Sobat Radik dengan kisah horor dari akun Twitter @thesunvanish. Ya, kali ini kita akan menceritakan apa itu The Sun Vanished, atau bisa kita singkat dengan TSV. Misteri ini dimulai pada 30 April 2018. TSV menulis di Twitter yang isinya adalah sebagai berikut. Tolong, ini sudah pagi menjelang siang, tapi masih gelap di luar. Aku masih bisa mendengar sirine tornado, tapi radar cuaca berkata cerah. Di mana mataharinya? Setelah itu terdapat satu cuplikan video yang berisi berita kerusuhan akibat menghilangnya matahari. Selanjutnya si TSV nge-tweet lagi, listrik masih mati dan aku mendengar suara di luar. Yang terkadang terdengar jauh, terkadang terdengar dekat. Aku tidak bisa tidur karena aku pikir mungkin suara dari luar itu adalah suara tembakan. TSV mencoba keluar rumah untuk menginvestigasi apa yang sebenarnya terjadi, dan dia melihat sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan tapi bisa dia tunjukkan lewat video yang dia ambil. Dia bercerita dan masih terkejut dengan hal yang terjadi di luar rumah. Dia tidak mengetahui cahaya kelap-kelip apa yang mengikutinya. 2 hari kemudian, TSV nge-tweet lagi bahwa ada sesuatu yang terbang di atas rumahnya. TSV bercerita bahwa dia tidak bisa melihat keluar karena terlalu gelap, dan udara panas terasa menerpanya, seakan-akan suhu udara naik sekitar 10-15 derajat. Beberapa saat kemudian, salah satu temannya yang bernama Daniel, ia masih hidup dan mengirimkan pesan. Isi pesannya adalah si Daniel ingin mengunjungi rumahnya TSV, tapi masih dalam perjalanan dan mungkin akan memakan waktu sampai 2 hari lagi. Kemudian muncul masalah baru. Ternyata di depan rumahnya TSV berdiri seorang yang membelakangi rumahnya, dan anehnya orang tersebut tidak bergerak selama kurang lebih 4 jam dan juga tidak melakukan gerakan apapun. TSV mengirimkan foto ini ke Daniel, dan Daniel mengatakan kepada TSV untuk menjauh dari jendela dan mematikan semua lampu. Jangan berbicara dengan mereka dan jangan membiarkan mereka masuk ke dalam rumah. Dan juga jika melihat lampu yang berkedip, sembunyilah. Beberapa saat kemudian TSV nge-tweet. Isinya adalah, orang yang berdiri di luar itu sudah menghilang. Tidak lama TSV mengupload videonya. Dalam video tersebut menunjukkan bahwa sosok misterius yang membelakangi rumahnya tadi sekarang sedang mengetuk pintu dan berusaha untuk masuk. TSV pun bersembunyi di kamar dan tidak berani untuk memeriksa keluar. Tapi, TSV bilang masih baik-baik saja. Kemudian, muncullah pesan atau DM dari Britney Columbia yang berkata, "Aku tidak tahu banyak, tapi kamu jangan pernah sekali-kali melihat cahaya merah, karena kamu akan menjadi orang yang mengetuk pintu tadi." Di hari berikutnya, seharusnya Daniel diperkirakan sudah sampai di rumah TSV, dan ternyata Daniel pun punya berita baik dan juga berita buruk. Berita baiknya adalah bahwa Daniel menjelaskan bahwa Daniel sudah dekat, namun berita buruknya adalah Daniel kehabisan bahan bakar mobilnya dan sedang berusaha mencari SPBU terdekat. Lebih detailnya lagi, ternyata jarak rumah Daniel dengan rumah TSV ini masih 8 atau 9 jam perjalanan. Tak lama kemudian, tiba-tiba dari luar rumahnya itu terdengar suara orang berteriak. Di hari berikutnya tidak banyak hal yang terjadi. Hanya saja TSV curhat dan menanyakan keadaan kepada si Daniel. Keesokan harinya dia melihat sedikit cahaya dari jendela kamarnya. TSV pun mencoba pergi ke bawah untuk melihat cahaya apa yang menyinari kamarnya tersebut, dan TSV juga sempat untuk merekam kejadian tersebut. TSV berkomentar karena dia tidak percaya kalau dia masih hidup.
"Apa kamu juga melihat cahaya merah?" "Ya," jawab TSV, "aku melihatnya." Kemudian Denian bertanya kepada si TSV, "Apa nama jalan waktu kita masih kecil dulu?" TSV pun menjawab, "Jalan Frazier." "Kenapa?" Kemudian Denian mengirimkan foto yang ada tulisannya, berisi tulisan "hati-hati dengan cahaya." Denian pun tidak mengerti apa maksud dari tulisan ini. Dan keesokan harinya, TSV mendengar suara ketukan lagi dari pintu rumahnya. Dan dia pun tidak berani untuk melihat karena takut. Dalam hal yang mereka takutkan, TSV dan Denian, ternyata terjadi TSV yang akan masuk ke dalam rumahnya. Entah bagaimana caranya, yang jelas, sekarang TSV langsung bersembunyi. Walaupun TSV juga ingin tahu siapa sebenarnya yang masuk ke dalam rumahnya, TSV bersembunyi dan berusaha mengintip dengan mengambil gambar dan video. Keesokan harinya, TSV berasumsi bahwa sosok misterius yang masuk ke dalam rumahnya itu seharusnya sudah pergi. Di hari selanjutnya, TSV mengatur strategi dan memasang suatu alarm buatan di pintu untuk berjaga-jaga. Dan mengumpulkan gelas plastik dan ditempelkan pada gagang pintu tersebut. Jadi, kalau misal ada yang membuka pintu, akan ada bunyi dari gelas tersebut. Itu artinya, TSV bisa mengetahui bahwa ada seseorang yang berusaha masuk ke dalam rumah dan membuka pintunya. Di beberapa hari selanjutnya, TSV pun bercerita bahwa dia semakin lama semakin paranoid kepada sosok misterius tersebut. Ketika TSV sedang tidur, dia mendengar ada suara yang berbunyi dari kaleng tersebut. TSV tidak yakin bahwa ada orang masuk atau suara akibat angin. Kemudian TSV pun menambahkan alarm di depan pintunya dengan cara menaburkan tepung di depan pintu. Hal ini dimaksudkan jika ada yang lewat, maka tepung itu akan meninggalkan jejak. Kemudian pada esok harinya, benar saja ternyata tepung yang ditinggalkan oleh TSV ditemukan berantakan, dan yang lebih membuat merinding adalah orang dari British Columbia mengirimkan DM sebuah foto yang isinya adalah bayangan yang berbentuk orang. TSV tanpa pikir panjang langsung packing dan kabur dari rumah. TSV tidak merasa aman lagi di rumahnya, karena rumahnya ini sudah kebobolan. Dengan sangat berhati-hati, TSV mencoba untuk pindah ke rumah tetangganya sambil mengambil gambar dengan video. TSV merasa di rumah tetangganya ini aman walaupun sepertinya tidak ada orang. TSV berusaha untuk mencari makanan dan minuman supaya bisa bertahan hidup, dan dia tanpa sengaja menemukan sebuah catatan yang berisi, "Ingat, jangan lihat ke cahaya. Jangan bergerak, karena dia melihat gerakan. Jangan mengeluarkan cahaya, karena mereka akan melihat." Begitulah isi tulisan TSV baca. TSV mendengar suara aneh yang melintasi rumah tetangganya tersebut. Dan TSV mengambil HP dan kemudian berusaha merekam penampakan yang baru saja melintas rumah tersebut. Dari foto yang TSV ambil tersebut, sebuah objek berbentuk yang melayang di langit. Singkat cerita, TSV kembali mencari petunjuk di rumah tetangganya dan kemudian menemukan sebuah buku yang berisi banyak catatan di dalamnya. Isi catatannya adalah sebuah wasiat atau doa seseorang kepada Martha dan cucunya. Orang yang menulis catatan ini juga bercerita bahwa dia tidak lagi peduli dengan hidupnya. Dia berharap semoga apa yang dilakukan di akhir hayatnya ini bisa berguna untuk orang lain. Lalu kemudian catatan kedua dan ketiga isinya adalah eksperimen terhadap cahaya dan juga entitas atau makhluk lain. TSV masih belum bisa memahami apa maksud dari catatan kedua dan ketiga. Dan akhirnya si penulis berkata, di tulisannya ia berkata, "Dan aku melihat cahaya merah. Aku merasa kosong, matahari telah kembali." TSV membantah perkataan ini. Dia bilang matahari masih menghilang, dan sepertinya ini adalah omong kosong yang dibicarakan Denian tadi. TSV sampai saat ini masih menunggu kehadiran temannya Denian untuk menjemputnya. Namun, beberapa hari terakhir Denian tidak bisa membalas pesan dari TSV.
Terakhir kali mereka saling kontak, mereka saling curiga satu sama lain. Lalu, beberapa hari kemudian, TSV melihat bayangan seseorang di jendela, tetapi terlalu gelap untuk dilihat TSV. TSV hanya mendengar suara ketukan yang keras. Bisa jadi Danian, bisa jadi bukan. Hanya ada satu cara untuk bisa mengetahuinya. TSV pun menuju dekat jendela untuk memeriksa siapa yang mengetok pintunya. TSV sambil merekam dengan menggunakan HP, dan dari rekaman video tersebut terdapat suara wanita yang tertawa. TSV berkata bahwa sosok yang tertawa tadi masih berdiri di depan jendela dan tidak bisa tahu apa yang harus dia lakukan. Sosok tersebut tidak membuat suara lagi. Dan ternyata sekarang dia memukul jendela yang terdengar mungkin seperti menggunakan kepalanya. Selanjutnya TSV nge-tweet, "Mereka ada di dalam sekarang, dan mereka mencariku." TSV mengambil gambar dan gambar tersebut adalah sebuah foto kaki seseorang. TSV bersembunyi selama 20 jam dan berasumsi bahwa si penyusup sudah pergi dari rumahnya. Walaupun begitu, dia memutuskan untuk memeriksa rumahnya. Ketika sampai di lantai atas, dia melihat tanda bekas tangan yang dibuat dengan darah. Yang jelas di mana ada darah, hal buruk telah terjadi dan akan terjadi lagi. Dan asumsi TSV pun ternyata salah, karena penyusupnya adalah seorang wanita dan dia berada di lantai atas. TSV bilang bahwa si wanita itu tidak bergerak sama sekali. Wanita tersebut hanya berdiri saja dan dari kemarin malam, meskipun TSV sudah berusaha mencarinya. Anehnya, sekarang walaupun aku sudah di depannya, dia tidak ada reaksi apapun. TSV merasa si penyusup ini bukanlah ancaman. Alhasil, dia mengunci si penyusup di kamar tempat dia berdiri. Dan pada keesokan harinya, TSV terbangun dan pintu yang kemarin dia kunci ternyata didobrak. TSV pun langsung bersembunyi sambil berusaha untuk merekam apa yang terjadi. Di dalam video tersebut diperlihatkan bahwa ada kaki seseorang wanita dan tangan yang berusaha menuju ke arah TSV. Kemudian, dari luar rumah tiba-tiba ada suara klakson mobil yang terdengar sangat jelas dan diikuti suara tembakan. Dan ternyata itu adalah Danian. Danian perlu diketahui bahwa awalnya antara TSV dan Danian saling mencurigai. Namun, dengan jelas kejadian tersebut, akhirnya mereka percaya bahwa mereka harus saling percaya satu sama lain. Akhirnya, TSV langsung buru-buru keluar rumah dan masuk ke dalam mobil Danian. Ya Sobat Radik, itu tadi cerita misteri dari akun Twitter @thesunofvenice. Di episode selanjutnya Sobat Radik, Boy dan Rizka akan memberikan pembahasan dan juga tanggapan mengenai misteri dari akun Twitter @thesunofvenice. Nah, buat Sobat Radik yang penasaran dengan kelanjutan dari misteri ini, jangan lewatkan episode Goosebumps setiap malam Jumat. Dan ingat, kamu tidak pernah sendiri.